Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Studio Islami, channel yang berisi seputar kisah dan nasihat Islami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, amin ya robbal alamin. Sabit Al-Banani rahimahullah, sesungguhnya ia berziarah ke kubur pada setiap malam Jumat. Ia bermunajat kepada Tuhannya sampai waktu subuh. Dalam munajatnya ia mengantuk dan melihat di dalam mimpinya, bahwa seluruh ahli kubur keluar dari kuburnya dengan pakaian yang sangat bagus dan wajah yang sangat putih. Lalu datanglah sebuah hidangan untuk mereka semua dari berbagai macam makanan. Tetapi di antara mereka ada seorang pemuda yang wajahnya pucat, rambutnya berdebu, hatinya sedih, pakaiannya compang-camping, kepalanya membungkuk, air matanya berlinang, dan tidak ada hidangan yang datang kepadanya. Lalu ahli kubur kembali ke kubur mereka dalam keadaan senang dan gembira, dan pemuda ini kembali dalam keadaan yang sangat sedih dan putus asa. Lalu Sabit bertanya kepadanya tentang keadaannya. Ia berkata, "Wahai anak muda, siapa engkau di antara mereka itu?" Mereka mendapatkan hidangan dan kembali dalam keadaan senang. Sedangkan engkau tidak mendapat hidangan dan kembali dalam putus asa dan sedih. Ia berkata, "Wahai Imam Muslimin, sesungguhnya aku ini adalah orang asing di antara mereka. Aku tidak memiliki orang yang ingat dengan berbuat baik dan berdoa untukku. Sedangkan mereka memiliki banyak anak, kerabat, dan keluarga yang selalu mengingat mereka dengan mendoakan, berbuat baik, dan bersedekah pada setiap malam Jumat, yang mana kebaikan dan pahala sedekah keluarganya sampai kepada mereka. Aku adalah seorang haji, aku memiliki seorang ibu. Kami berniat untuk pergi haji ketika kami sampai di Mesir. Terjadilah hukum Allah atasku, wafat. Ibuku menguburkanku di kubur ini, lalu ia menikah dengan seorang laki-laki. Ia lupa denganku, dan tidak mengingatku dalam doa dan sedekah, maka sepanjang waktu aku selalu sedih dan berputus asa." Lalu Sabit berkata, "Wahai anak muda, kabarkanlah kepadaku di mana ibumu tinggal. Aku akan kabarkan kepadanya tentangmu dan keadaanmu." Lalu ia berkata, "Wahai Imam Muslimin, ia berada di tempat ini dan di rumah ini, kabarkanlah kepadanya. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya di kantong bajumu terdapat 100 mitskal perak, warisan dari ayahnya, dan itu adalah haknya pemuda itu. Maka ia akan mempercayaimu dengan tanda tersebut." Ketika Sabit datang dan mencari ibunya, lalu ia menemukannya dan mengabarkan tentang anaknya, dan tentang mitskal yang ada di dalam kantongnya, lalu ia pun pingsan. Ketika ia sadar, ia memberikan 100 mitskal ke tangan Sabit Al-Banani, dan berkata, "Aku wakilkan kepadamu untuk engkau sedekahkan dirham ini, dengan niat, untuk anakku yang asing itu." Lalu Sabit mengambilnya dan mensedekahkan, dengan niat, untuk anak muda tersebut. Ketika malam Jumat, Sabit Al-Banani pergi berziarah kepada saudara-saudaranya, lalu ia mengantuk, dan melihat, di dalam mimpinya, seperti yang ia lihat pada saat itu. Pemuda itu mengenakan pakaian yang sangat bagus, wajahnya berseri-seri, dan hatinya gembira. Ia berkata, "Wahai Imam Muslimin, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau menyayangiku." Demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat dan barokah, amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.